Sial banget nih kakek tua. Malah nantangin gue. Mendingan gue bakar di tempat sekalian. Bang, udah bang. Istighfar nah. Mas, udah mas. Aduh, mas, Astagfirullahaladzim. Mama nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Abang nggak apa-apa. Ayo dong, kata kuat. Ayo. Aduh, bengkel gua dong. Pak, Bu, Bapak sambil tunggu sini ya, Pak. Bu, sama Fani sama Vita. Bapak, kita jalan Bapak. Hati-hati, aduh. Ya Allah. Cepet Pak. Aduh, bengkel gua tuh. Bengkel gua dari kecil gua gila. Ma, coba kamu lihat. Mama masih berpikir bahwa Alvan tidak berdosa. Tega, dia membakar bengkel itu. Mana mungkin Alvan berbuat sekejam itu? Kan Fanny ikut kita. Nggak mungkin, Pak. Alvan itu pikirannya pendek. Dia tidak berpikir tentang Fandi. Kesian Bang Manto. Pak, cepet sini Pak, cepet Pak. Pak, Pak semuanya makasih ya Pak, udah bantuin ya Pak. Bengkel gua dong. Bengkel gua dari kecil gua hidupin di bengkel dong. Karena kebakaran habis. Ya udah bang, sabar bang, kita beresin ya bang ya. Ayo bang, ayo kita beresin bang. Ayo. Aduh. Kenapa Mas Vano harus bohong soal nama panti asuhannya ya? Sebenarnya apa yang disembunyiin sama Mas Vano? Aku jadi makin penasaran. Kayaknya aku harus lihat akte kelahiran Mas Vano deh. Mungkin di sana ada nama panti asuhan Mas Vano tinggal dulu. Karena Mas Vano dari kecil tinggal di panti asuhan, mungkin aja kan pihak panti asuhan yang bikin akte kelahiran Mas Vano. Iya, aku harus cari. Tapi cari di mana ya? Nggak ada. Mas Vano simpen di mana ya? Apa mungkin di kotak ini ya? Sayang. Cari apa kamu? Aku nyari paspor aku, Mas. Paspor bukan disimpan mama ya? Coba kamu tanya sama mama. Oh, sama mama ya? Aku lupa. Ya udah aku tanya mama dulu ya. Iya. Cari apa sih kamu, sayang? Kok jadi curiga aku sama kamu?
pasti cari ini. Bahaya nih. Dengan kayak gini Diva gak akan nemuin apa-apa di sana. Bang, maafin saya ya bang. Gara-gara saya nih, Mas Alvan jadi bakar bengkel abang. Deh nggak apa-apa. Gue mau udah yakin nih Dok. Kejadian ini dibaliknya pasti ada hikmah. Gue mau udah yakin ini udah suratan dari Allah. Kita mau bisa nggak apa? Mau bilang apa? Makasih ya bang. Udah beresin lagi aja dah. Jangan banyakan ngomong dah. Biar bisa ditempatin lagi. Kita biar bisa gawe lagi. Ya. Lihat tuh. Gampang banget ku balikin keadaan. Bapak. Padahal tinggal bilang ke Pak Tony, balikin kerjaan saya. Tapi Bapak masih keras. Lihat siapa yang menderita. Saya atau kalian. Hancur. Sekarang gimana, Pak? Apa yang bisa kita lakukan? Sudahlah, Emma. Kita kan selalu bersama-sama. Dan kita sudah selalu mengalami semuanya ini. Alvan bisa membakar bengkel itu. Tapi dia tidak mungkin membanggar semangat kita. Dok, kok kamu kotor banget sih? Sini aku beresin deh, sini aku lap-lapin dulu. Tunggu. Nah, kamu hitam loh. Ya. Kok kotor muka aku? Kamu sengaja? Maaf, Pak. Sengaja ya? Nggak, geli-geli. Ampun. Aku nggak sengaja. Aku nggak sengaja. Gue nemu apaan ini, Dok? Angus begitu. Ini kan yang tadi kamu kasih. Ya Allah, Dok. Itu uang buat ganti tip kamu. Uang, Fit. Kamu dapetin uangnya dari mana? Itu tabungan aku, Dok. Fit, maafin aku ya, Fit. Nanti aku ganti Fit semuanya ya. Nggak apa-apa. Bukan salah kamu kok. Maafin aku ya, Kak Fitri. Uang tabungan kamu jadi sia-sia. Assalamualaikum. Salam, Pak. Sudahlah, nggak usah disesali. Ini semua karena jalan Allah. Nanti pasti kita akan dapat rezeki yang lebih bagus lagi. Bismillah. Dengan tenaga dan modal kerja keras kita, pasti kita akan lebih maju lagi. Bapak akan kerahkan semua tenaga Bapak. Mudah-mudahan kita akan lebih maju lagi. Bagaimana, Tok? Kita mulai dari nol lagi? Kasih, Pak. Aduh, udah nyemangetin saya. Saya juga nyangkanya ini takdir, Pak. Nggak bisa ngapa-ngapain kita. Sabar, pasti berhasil. Amin. Aku lapar, Kek. Aku belum makan. Nanti tunggu kakek tapi jangan kemana-mana ya. Iya, Kek. Kakek pergi dulu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum pada makan kan? Tangan kamu kenapa, Ma? Aduh, ini sakit, Pak. Bekas nyuci, Pak. Mama jangan kerja lagi ya. Selama Papa masih hidup, Mama tidak boleh kerja.
Permisi, Pak. Fit. Sini sebentar, Fit. Iya, Pak. Kamu udah ketemu sama Rido belum? Aku udah ketemu sama Rido, Pak. Kasihan dia bengkelnya kebakaran. Astagfirullahaladzim, Fit. Aduh, Fit, maaf, Fit. Nggak sengaja, Fit. Aduh, Enggak apa-apa, jadi basah Pak. deh. Ini cuma sedikit kok. Sebelah sana udah semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Chandra. Pak Ruslan, saya tahu dari Fitri kejadian yang kalian alami. Saya turut prihatin atas kejadian itu, Pak. Kenapa Bapak nggak kasih tahu saya? Gak apa-apa kok, Pak. Dan saya tidak mau merepotkan Bapak. Enggak, Pak. Tidak merepotkan sama sekali. Justru saya merasa bersalah kalau nggak bisa berbuat apa-apa untuk kalian. Dan saya bisa memberikan bantuan modal kalau kalian membutuhkan untuk mulai usaha lagi. Bagaimana? Terima kasih, nggak usah, Pak. Saya lebih baik begini. Saya mau usaha dari nol. Dan insya Allah mudah-mudahan kita menjadi besar. Amin. Kalau begitu, bagaimana kalau Rido jadi supir saya saja? Gimana, Dok? Kamu mau kan? Gimana, Pak Ruslan? Pasti Pak Ruslan setuju kan? Sebenarnya Mama juga gak mau terus-terusan bertengkar sama Papa. Mama capek, Diva. Tapi karena Papa menyembunyikan sesuatu dari Mama, ya wajar dong Mama tuh kesel sama Papa. Iya, Ma. Diva ngerti kok. Tapi semuanya akan baik-baik aja asal Papa sama Mama tuh sama-sama terbuka. Iya sayang, nanti kalau Papa pulang, Mama berusaha minta maaf sama Papa ya. Mobil Papa ya. Papa pulang, Ma? Kita sambut yuk. Yuk. Mau ngapain anak ini ikut ke sini? Ma, sekarang Rido jadi supir pribadi Papa. Selamat ya. Aku senang kamu kerja sama Papa sekarang. Makasih, Mbak Diva. Ya udah, kamu sekarang siap-siap dulu ya, Dok ya. Siapa? Pa, kita masuk yuk. Ya. Mama gak usah khawatir, Ma. Serahin semuanya sama aku, Ma. Ada perlu apa, Bu? Pak, saya mau ketemu Pak Tony. Maaf, Bu. Pak Toninya sedang keluar. Oh, sedang keluar. Kapan dia kembali? Kalau soal itu, saya kurang tahu, Bu. Oh, ya udah kalau gitu saya mau tunggu aja. Bu, sebaiknya Ibu pulang saja. Besok kesini lagi. Nggak apa-apa, Pak. Saya mau nunggu aja di sini. Pak Tony keluar belum tentu kembali ke kantor, Bu. Mungkin saja beliau langsung ke rumah. Oh. Aminah, nggak apa-apa. Ini istri teman saya. Bapak pergi aja. Siapa? Aminah, Ya, ada apa kesini? Ruslan baik-baik saja kan? alhamdulillah, Pak. Pak Ruslan baik-baik saja. Tapi tempat tinggal saya kebakaran, Pak. Apa? Kebakaran? Terus kalian tinggal di mana? Kami masih tinggal di bengkel, Pak.
Tapi semuanya baik-baik saja. Kedatangan ke sini saya mau minta tolong sama Pak Tony. Saya mohon Pak, Alvan bisa dipekerjakan lagi di kantor Bapak. Kasihan dia sekarang hidupnya menderita. Bahkan untuk bayar sekolah aja nggak bisa Pak. Saya mohon Pak, tolong Alvan dipekerjakan lagi di kantor Bapak. Ya sudah, Alvan, saya akan pekerjakan dia lagi. Ya Bu? Alhamdulillah. Halo Pak Samsul, tolong nanti telepon Alvan. Suruh masuk lagi kerja di sini, ya? Ya. Terima kasih Pak Samsul. Alhamdulillah Pak, terima kasih. Mulai besok, Alvan sudah bisa kerja di sini lagi. Ya Pak Tony, tapi saya mohon supaya Pak Tony jangan bilang sama suami saya. Tenang aja, saya tidak akan bilang sama siapa-siapa. Saya janji itu, ya? Terima kasih banyak Pak Tony. Maaf saya mau pulang dulu. Iya, salam saya buat Ruslan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok. Fit. Nih aku bawain sarapan gorengan. Waduh, makasih ya. Dok, aku senang banget deh kamu kerja di sini. Senang kenapa? Ya, karena kita bisa ketemu setiap hari. Woi. Lu mau kerja mau pacaran lu? Hah? Pakai godain pembantu lagi lu. Gatel lu. Tapi Mas Kinta nggak ngapa-ngapain kok. Ya kan, Dok? Udah. Gak usah jawab lu, Fit. Masuk. Fit, mau Fit. Mas, hargain Fitri lah Mas. Belagu banget sih jadi orang. Kurang ajar ya kamu. Kamu ngomong sama siapa barusan? Hah? Itu teman menantu saya, bosnya kamu. Hargain dong. Sembarangan kalau ngomong. Ya Allah, aku kasihan sama Rindo. Gara-gara aku dia ditampar sama ibu. Fit, kamu kenapa? Rindo ditampar sama ibu, Mbak, gara-gara dia belain aku. Apa? Apa? Lia nampar Rido. Apa? Sekarang Papa pilih. Mama yang harus keluar dari rumah ini atau Rido? Jawab, Papa harus jawab. Jawab, Pak. Terserah Mama. Aku capek dengan semua ocehan kamu. Maaf Pak, kenapa Bapak lakuin semua ini untuk saya Pak? Saya masih bisa kerja di bengkel Bang Manto kok Pak. Saya masih bisa bantu tambal ban Pak. Saya melakukan ini bukan karena kamu, tapi untuk diri saya sendiri. Kenapa sih kamu punya pikiran untuk nggak kerja lagi sama saya? Apa kamu mau ninggalin saya juga? Enggak Pak, bukan itu maksud saya Pak. Ya sudahlah. Wah, kenapa jadi begini sih? Ini lagi nih, udah bilas 5 kali, masih busak. Ngapain ngomong sendiri? Hah? Kayak nggak waras aja. Buruan nyucinya, nanti masih kotor lagi. Iya rewel banget sih jadi perempuan. Kamu ngapain situ? Bantuin lah. Nggak usah pakai ikutan ngomel. Ini semua gara-gara kamu. Nggak bisa gaji pembantu. Siapa suruh jadi pengangguran? Mau kemana? Mau kemana? Hah?
Itu ada telepon siapa tuh penting. Penting-penting kerja juga enggak, sosokan penting gaya. Hah? Dari cewek? Hah? Cewek? Dari cewek mana sih, seuzon banget. Siapa juga yang mau sama aku, bininya kayak kamu, kayak singa. Ih, udah buruan angkat. Abis itu cuci lagi. Iya, rewet banget sih. Selamat siang, Pak. Hah? Yang benar, Pak. Alhamdulillah. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak ya. Saya besok akan bekerja lagi, Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Yes! Yes, 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 yes! Masih zaman nyuci. Ngapain sih? Hah? Kenapa? Aku diterima kerja lagi. Kerja apaan? Tadi perusahaan Pak Tony nelfon aku. Aku disuruh kerja lagi besok. Beneran, Mas? Beneran? Iya. Bagus kalau kayak gitu, Mas. Bagus. Ini pasti gara-gara Bapak yang nelfon. Saking dia menderitanya, aku gangguin dia nelfon Pak Tony. Nggak percuma kan aku bikin dia menderita? Keren. Nih, sekarang kamu cuci. Hah? Gantian. Bilas itu yang banyak. Udah kenceng kan? Lihat mah, biar mama tahu. Jadi nanti kalau terjadi apa-apa sama papa. Papa ngomong apa sih? Hah? Ya udah. Kalau gitu mama nggak mau bantuin loh. Enggak mah, kan mama mesti harus tahu. Dan papa kan cuma ada satu tangan. Ya udah, makanya papa jangan suka ngomong sembarangan. Mama nggak suka kayak gitu. Ya deh, maafin papa ya. Halo? Iya Bu, atas nama Devano. Kira-kira ada nggak ya informasi catatan kelahiran atas nama Devano? Devano aja Bu. Ya udah, makasih ya Bu. Aduh, susah banget sih cari informasi tentang Mas Devano. Udah 3 panti asuhan, tapi aku masih belum ketemu informasi yang jelas. Aduh, cari informasi di mana lagi ya? Bu Aminah? Ibu! Bu Aminah! Masya Allah, Nadifa. Ibu kenapa nggak ada kabar? Aku cari ibu kemana-mana. Ibu ada di sini kok. Sekarang ibu tinggal di sini? Iya, ibu tinggal di bengkel karena ibu sama suami ibu sama Rido. Syukurlah Bu, kalau ibu bisa berkumpul sama keluarga ibu, aku ikut senang. Duduk yuk. Iya Bu. Ibu belikan dulu minuman di warung ya. Iya, makasih ya Bu. Iya. Nah, minumannya. Fana, astagfirullahaladzim. Kamu apa-apaan sih? Untung aja ada aku. Kamu nggak tahu kan apa yang dikasih Bu Aminah buat kamu? Kamu tuh ngomong apa sih, Mas? Bu Aminah ngasih apa buat istri saya, ha? Mau ngasih racun? Ya Allah. Dengar ya, mulai sekarang kamu kularang buat bergaul sama orang miskin kayak dia. Jangan kurang ajar kamu. Sekali lagi kamu berbuat begitu, kamu tahu sendiri akibatnya. Dan kamu, wanita cantik yang bersahaja, kenapa kamu mau memilih laki-laki seperti dia? Sebaiknya kamu memilih laki-laki yang lebih bagus daripada dia. Kamu harus belajar tata krama. Biar kamu tahu bagaimana memperlakukan wanita, terutama terhadap istri saya yang lebih tua. Kalau kamu tidak sopan, kamu tanggung sendiri akibatnya. Ayo, sekarang minta maaf sama istri kamu dan istri saya. Ayo cepat. Sial, kalau aku ngelawan, Bapak bisa makin emosi. Bisa-bisa semua rahasia aku dibongkar. Sayang, aku minta maaf ya.
Bu Aminah, saya minta maaf. Sekarang kamu pergi dari sini. Gak usah khawatir istri kamu di sini. Ayo pergi sekarang. Diva, Maafin Mas Vano ya, Bu. Dok, kamu itu nggak usah sungkan menerima bantuan dari Pak Chandra. Semua orang itu butuh pertolongan orang lain. Kalau orang tua kamu itu marah, kamu nggak usah ngomong sama dia. Ini semua demi kebaikan kamu. Ya. Bener, Dok. Dalam hal ini menurut saya kamu nggak perlu minta izin atau kasih tahu ibu sama bapak kamu. Karena hal ini merupakan hal yang baik buat keluarga kamu. Jadi saya harap kamu mau menerima ini ya. Kamu anggap sajalah ini pinjaman. Anggap saja ini pinjaman. Makasih, Bu. Mas Vano pasti lagi menghasut Mama lagi. Tapi lihat aja, aku nggak akan berhenti menyelidiki apa hubungan Mas Vano sama Bu Aminah. Karena tadi aku lihat Mas Devano takut sekali sama Pak Ruslan. Bang, Pak Chandra mau pinjemin modal nih buat abang, buat bangun bengkel lagi. Serius? Iya bang, tapi abang rahasia dari bapak sama ibu ya. Saya nggak pengen bang, mereka terbebani bang. Alhamdulillah. Serius, Dok? Iya bang. Iya, gua nggak bakal bilang-bilang. Serius ya? Makasih ya bang. Iya, makasih, Dok. Lu bang apaan sih bang? Ih, lu apaan sih? Emang orang baik mah rezekinya ada aja ya. Calon penghuni surga. Iya. Ya udah bang, masuk dulu ya. Iya dah. Wah, bengkel jadi bagus lagi, jadi rame lagi. Bengkel cinta. Pak, kenapa sih Rido itu harus jadi supir Papa? Kenapa bukan orang lain? Dia kan keluarga Ibu Aminah juga, Pak. Cukup, Ma. Harus berapa kali Papa kasih tahu sama Mama? Kalau Rido itu nggak ada masalah apa-apa. Dia nggak ada salah sama kita. Nggak ada alasan Mama untuk membenci dia. Nah, Mama kenapa sih? Selalu aja bikin Papa marah terus. Kenapa sih, Diva? Kamu tuh ya, Papa kamu tuh belain orang lain daripada Mama kamu sendiri. Nah, emang kenapa kalau Papa percaya Rido jadi supirnya? Kamu tuh sama aja sama Papa kamu. Sayang, yang dibilang Mama itu benar. Ngapain sih Papa ngejadiin Rido supir? Kan ada si Abdul, dia lebih tahu Jakarta dibanding Rido. Mas, kamu tuh kenapa sih? Selalu aja bikin suasana tambah panas. Kamu kan yang ngomong enggak sama Mama. Sampai Mama benci banget sama Bu Aminah sama Rido. Lihat sekarang akibatnya gimana. Papa pergi. Sekarang kamu cepat susul Papa. Susul? Susul kemana? Ya kamu tanya aja sama Rido. Cepetan, Mas.
Halo? Bener. Oke. Yaudah kalau gitu bukti transfernya kamu kirim ke handphone saya ya. Yaudah. Sayang, sini deh. Kamu yakin kalau Bu Aimnya sama Rido tuh gak berdosa? Maksud kamu apa sih, Mas? Mama lihat sendiri, Ma. Itu bukti aku dapetin dari orang kantor, Ma. Jadi nggak bisa disangka lagi, Ma. Papa transfer uang 100 juta sama Rido. Vano, kamu bawa Rido sekarang juga ke sini. Iya, Ma. Aduh Diva, ini gimana sih? Masa papa transfer uang 100 juta enak aja? Aduh, Mas Chandra kemana sih? Udah jam segini kok belum datang? Padahal aku ingat nomor plat mobilnya. Aku mau kasih tahu dia kalau aku tuh udah ingat. Apa jangan-jangan Mas Chandra ada di tempat Rido bekerja ya? Apa aku susul mereka aja ya ke tempat kerjanya Rido? Aku susul naik taksi. Waktu itu kan Rido pernah kasih tahu di mana dia bekerja. Rido, Bapak beli semen dulu ya. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ibu mau ketemu siapa ya? Ibu ini perasaan pernah lihat. Saya kesini mau cari Pak Chandra. Pak Chandranya ada? Pak Chandra hari ini kebetulan nggak datang ke sini, Bu. Bu, masuk yuk, masuk. Nggak usah, Bu. Saya pamit pulang. Saya mau cari taksi di luar. Oh, ya sebentar. Manto. Ibu. Panggilin ibu taksi ya. Oh iya, siap, Bu. Ya. Mari, Bu. Ya. Gue nyari taksi dulu ya. Ya. Woi, Acung. Cari mertua gue lo. Mau ngapain, Mas? Lu banyak tanya lo. Kalau dicari bos datang, ngoceh mulu lo. Mas, biasa aja kali ngomongnya, nggak usah nyolot gitu. Turun lo. Mas Wano. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Vano, kenapa kah? ketiban genteng, Bu. Mas, saya nggak sengaja, Mas. Bawa ke rumah sakit dulu. Iya. Vano, ya Allah, Vano, ya Allah. Halo Diva. Ibu kenapa, Bu? Devano masuk rumah sakit. Astagfirullahaladzim, Mas Vano! Rumah sakit pacaran hati. Ya udah, Bu. Aku ke sana sekarang ya, Bu. Iya. Diva, kamu kenapa sayang? Mas Vano kecelakaan, Mas. Astagfirullahaladzim, Vano kecelakaan. Diva, ini semua penyebabnya pasti keluarganya Ibu Aminah kan? Dia itu bawa sial. Sejak mereka itu masuk di keluarga kita, banyak musibah yang terjadi. Kasihan Vano, Mama kan yang nyuruh dia ke tempat Rido. Gimana ini Diva? Ya udah, Mas. Aku harus ke rumah sakit sekarang. Fit,
Fitri! Fit! Ya Mbak, Fit, sekarang kamu tolong panggilin Pak Abdul, suruh dia siapin mobil ya. Aku harus ke rumah sakit sekarang, Mas Vano kecelakaan. astagfirullahaladzim. Iya Mbak, bener ya. Diva, ayo sayang kamu sabar ya nak ya. Kita doain Vano ya. Sayang kamu pelan-pelan, kamu pelan-pelan. Diva! Ibu. Gimana keadaannya Mas Vano, Bu? Sabar nak, sabar. Devano di ruang OGD. Semua ini terjadi gara-gara orang itu. Pasti Devano diapa-apain sama dia. Bisa aja ini bukan kecelakaan. Bu, ibu tuh sadar gak sih? Hah? Setiap keluarga saya sedang sama ibu. Keluarga saya pasti mendapatkan musibah. Karena ibu tuh bawa sial, tau gak? Nah, enggak dong, jangan bikin ribut terus. Mas Vano sekarang di dalam lagi berjuang untuk hidupnya. Keluarga pasien Devano, Saya istrinya, Dok. bisa ikut saya ke ruang dokter. Bu, lebih baik kita pulang ya, Bu. Kan sudah ada Mbak Diva dan Bu Lia. Enggak, ibu mau di sini saja. Biar gimana pun, Devano tetap anak ibu. Tapi Bu, Ibu mau di sini saja sampai nunggu Devano sadar. Kamu jangan paksa ibu ya. Ibu. Mas Vano, dia butuh donor darah, Bu. Tapi kan golongan darahnya Mas Vano itu resus negatif. Itu golongan darah yang sangat langka. Gimana ya? Gimana caranya dapetin donor darah dalam keadaan kayak gini? Aduh ya Allah. Sabar nak, berdoa saja. Diva, udah sayang. Kamu sekarang tenang. Dokter sedang mengusahakan. Meskipun darah itu langka, tapi kita harus berdoa buat Vano ya nak ya. Kamu berdoa saja ya. Ayo sayang, ayo. Saya pagi. Ridho, golongan darah ibu sama Devano. Ibu mau mendonorkan darahnya ibu untuk Devano. Bu jangan, Bu. Gak apa-apa. Ibu rela, bagaimanapun Devano itu anak ibu. Makasih Pak ya. Pak, sama-sama. Ridho kemana ya? Pak! Udah pulang, Pak. Ridho mana sama Amin? Oh, ini tadi ada Mas Devano, Pak, kecelakaan. Kecelakaan? Iya, ketiban genteng jatuh. Terus sekarang dibawa dulu ke rumah sakit. Nah, Ridho sama Ibu lagi ikut ke sana, Pak. Astagfirullahaladzim. Dokter, saya mau mendonorkan darah saya untuk Devano, dokter. Ibu sudah lanjut usia, jadi sudah tidak memungkinkan untuk menjadi pendonor. Saya mohon, dokter, biarkan saya mendonorkan darah saya, dokter. Bu, kami punya aturan yang mengikat dan harus kami patuhi. Kalau kami tetap memaksakan, itu sama saja kami mengancam keselamatan ibu. Saya mohon, dokter. Hanya saya satu-satunya golongan darah yang sama dengan Devano. Golongan darahnya yang langka, dokter. Memang betul apa yang ibu katakan. Kami pun berusaha untuk mencari golongan darah yang sama, resus negatif, yang sama dengan ibu. Tapi sayangnya, kondisi ibu yang sudah tua dan tidak memungkinkan lagi untuk melakukan itu, Bu. Saya nggak peduli. Saya udah tua. Tapi, dokter, Devano masih muda. Saya mohon, dokter. Ridho. Bu, jangan lakuin ini, Bu. Ini bahaya buat Ibu. Nggak apa-apa, Ridho. Ini sudah kewajiban ibu. Bu, saya mohon, Bu, dengerin saya, Bu. Aku harus bilang sama Bapak. Diva, kamu jangan sedih terus. Pikirin kandungan kamu ya. Bu Lia, kami sudah menemukan pendonor yang cocok untuk Pak Devano. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya, dokter. Sama-sama. Permisi. Iya, terima kasih dok. Diva. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dok. Mana ibumu? Kok nggak ikut pulang? Itu dia, Pak.
Ibu pengen donorin darahnya buat Mas Vano, Pak. Donor darah? Ibu kan sudah tua. Iya, Pak. Saya dilarang. Bapak mau ke rumah sakit. Ayo. Ayo, Pak. Mah. Mah. Tolong hentikan donor darah ini. Tolong dokter. Tolong hentikan dokter. Papa, selama ini Mama selalu nuruti apa kata Papa. Mama minta tolong kali ini aja, Pak. Dok, hentikan. Tolong hentikan donor. Tolong hentikan donor. Pak, Bapak harus keluar, Pak. Lepaskan. Pak, udah, Pak. Mah, jangan lakukan itu, Mah. Itu sangat membahayakan buat Mama, Mah. Kalau Bapak bikin rusuh, Ma. saya bakal panggilkan satpam, Pak. Pak, udah. Keluar. Pak, udah, Pak. Udah, Jangan Pak. lakukan itu, Mah. Sus, udah Sus, lepasin Bapak saya, Sus. Udah, Pak, udah. Bu Aminah tenang, jangan tegang. Ya Allah. Dok, gimana kondisi Devano anak saya, Dok? Kondisi Pak Devano sudah stabil. Keadaannya sudah membaik. Alhamdulillah. Proses pendonoran darah pun berjalan dengan lancar. Syukur tubuh Pak Devano bisa menerima dengan sempurna darah itu. Alhamdulillah. Terima kasih ya dokter ya. Ibu tidak perlu berterima kasih kepada saya. Ibu harusnya berterima kasih kepada ibu tua yang dengan rela mendonorkan darahnya untuk orang lain tanpa memikirkan keselamatan. Ibu? Siapa, Dok? Ibu bisa temui di ruang donor darah. Mari. Ma, aku mau ketemu ibunya dulu. Mama di sini ya. Iya. Ayo, Dok. Alhamdulillah, Pak. Semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah, Mah. Ridho. Pak, Ibu Aminah. Ternyata ibu yang mendonorkan darahnya untuk Mas Vano. Terima kasih banyak ya, Bu. Ibu benar-benar seorang malaikat untuk keluarga aku, Bu. Pertama, Ibu udah menyelamatkan bayi aku, Papa, terus sekarang Mas Vano. Terima kasih sama Allah karena sudah mempertemukan kita. Masya Allah, kandungan kamu udah besar ya. Semoga baik-baik aja ya. Alhamdulillah baik-baik aja, Bu. Pa, lihat kandungan Diva sudah besar. Nadifa, semoga anak di dalam kandungan selalu menjadi anak yang selalu berbakti kepada orang tuanya. Amin. Amin. Terima kasih, Pak. Ma, Papa pergi keluar dulu ya. Ayo Nadifa, saya keluar dulu ya. Hidup. Ibu, aku benar-benar bersyukur banget bisa kenal sama Ibu. Oh ya, gimana kalau kita jalan-jalan? Nanti aku dorong Ibu pakai kursi roda. Ibu mau kan? Ridho, kamu tolong ambilin kursi roda ya. Ntar aku ambilin ya, Bu. Aku cari Bapak ya, Bu. Jaga Ibu ya, Mbak. Iya, Dok. Makasih ya. Bu Aminah terima kasih ya. Bu Aminah sudah menyelamatkan Devano dari kecelakaan itu. Kalau nggak ada Bu Aminah, saya nggak tahu gimana jadinya. Mungkin anak saya udah bisa kehilangan suami dan cucu saya juga kehilangan ayahnya. Terima kasih ya, Bu. Pak Chandra jangan seperti itu. Pak Chandra berdiri aja. Kehadiran Bu Aminah di keluarga kami benar-benar sebuah berkah, Bu. Ibu bagaikan malaikat pelindung di keluarga kami. Masya Allah, Pak Chandra. Pak Chandra jangan bicara seperti itu. Persoalan ini jangan dibesar-besarkan. Maaf sebentar ya, Bu. Mama lihat sendiri kan? Bu Aminah yang Mama hina-hina itu. Yang Mama pikir dia meres Papa. Malah dia yang nyelamatin menantu kita.
Makanya kalau menilai seorang, jangan sembarangan, Ma. Maaf, Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Bu. Saya sudah berutang budi sama Ibu. Pak Chandra, seharusnya saya yang banyak terima kasih. Pak Chandra sudah baik sekali selama saya tinggal di rumah Pak Chandra. Pak Chandra sudah sangat baik sama saya. Sama-sama, Bu. Mas, alhamdulillah kamu udah sadar. Pak Pano, Bu Aminah sudah menyelamatkan Bapak. Bu Aminah lah yang mendonorkan darahnya untuk Bapak. Golongan darah Pak Pano itu sangat langka dan hanya Bu Aminah yang cocok. Bahkan beliau sudah mempertaruhkan keselamatannya. Biasanya hanya satu keluarga yang memiliki keturunan darah yang seperti ini. Ini di luar dugaan. Karena Bu Aminah orang lain, suatu keajaiban menurut saya. Terima kasih ya, Dok. Bu, Mbak Diva, silahkan tunggu di luar. Biarkan Pak Pano istirahat. Bu Aminah, saya mau bicara sama Ibu. Ibu, mungkin Mas Pano mau bilang terima kasih sama Ibu. Kalau gitu aku keluar duluan ya. Ya Nadifa. Aku keluar dulu ya, Mas. Bu, Ibu berani banget ngedororin darah buat aku, Bu. Aku tuh tahu, Bu. Ibu tuh gak ada niat buat nyelamatin aku, Bu. Ibu tuh cuman pengen nunjukin sama orang-orang, sama Diva, sama keluarganya. Kalau Ibu, itu Ibu kandung aku, ya kan, Bu? Ya Allah, Wano. Kenapa kamu bicara seperti itu? Ibu gak dengar kalau dokter bilang apa tadi? Kalau darah kita tuh langka, Bu. Ibu sengaja bikin Diva sama keluarganya curiga. Hah? Biar rahasia aku terbongkar, iya? Bu, kalau rahasia aku terbongkar, aku mendingan, Bu. Jangan bicara seperti itu, Nak. Emang itu kan kenyataannya, Bu. Ibu aku suruh pergi, tapi Ibu balik lagi, ya kan? Hah? Ibu tuh pengen ngancurin hidup aku, kan? Udahlah, Bu. Udah! Nggak usah nangis, Bu. Biar Diva denger tangisan Ibu, iya? Biar Diva sama keluarganya kesini, iya? Hah? Terus rahasia aku terbongkar semua. Bu, tujuan Ibu itu biar Ibu bisa balik lagi ke rumah itu, ngajak Bapak, iya kan, Bu? Biar aku diusir sama keluarganya Diva, iya kan, Bu? Biar hidupku hancur. Astagfirullahaladzim. Enggak, Fano. Ibu hanya mau menyelamatkan kamu aja. Ah, bohong. Sekarang Ibu denger ya, Bu. Ibu gak usah berharap belas kasihan dari mertua aku, Bu. Aku gak akan pernah biarin itu, Bu. Apa Aminah sudah selesai ya donornya? Tapi di mana dia sekarang? Pak Ruslan? Ma, Mama bentar ya. Aku mau ketemu Pak Ruslan dulu. Diva. Pak Ruslan? Nak Diva, di mana istri saya? Bu Aminah lagi di ruangannya Mas Vano, Pak. Tadi Mas Vano bilang dia mau ngucapin terima kasih sama Ibu. Nggak mungkin Devano berterima kasih kepada Aminah. Saya harus bawa Aminah pergi. Fano, Ibu hanya ingin kamu hidup. Setelah itu, Ibu akan menjauh dari kehidupan kamu. Alah, Bu. Ibu cuma ngomong doang, Bu. Buktinya Ibu masih di sini. Bu, Ibu kenapa nggak biarin aja, Bu? Hah? Mertua aku tuh bisa nyelamatin aku dengan cara lain, Bu. Anak macam apa kamu? Bukan terima kasih sama Ibu. Malah kamu menghina Ibu. Anak macam apa, Bu?
Anak yang udah buat ibu. Kalau aku ibu nggak akan bisa deketin Diva kan? Hah? Terus ibu nggak bisa balik lagi ke rumah itu kan? Itu tujuan ibu kan? Kamu tahu siapa yang duduk di kursi roda ini? Dia adalah ibumu yang telah memberikan kamu kesempatan hidup 2 kali. Dulu, 25 tahun yang lalu, ibu melahirkan kamu dengan mempertaruhkan nyawanya. Dan sekarang, di saat kamu membutuhkan donor darah, ibumu rela memberikan darah. Walaupun usianya sudah lanjut, bahkan membahayakan nyawanya, bisa mati ibumu.